Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, Melkior, Baltasar, dan Gaspar adalah tiga tokoh dalam lingkungan akademisi telah dijuluki sebagai guru besar. Mereka adalah profesor dan mereka menggeluti ilmunya masing-masing. Satu ilmu astrologi, satu ilmu astronomi, satu ilmu asterologi. Mereka sungguh terkenal dan mereka memiliki posisi yang sangat terkenal.
Namun saudari-saudaraku, pada hari ini mereka datang ke Yerusalem di daerah Yehuda, hanya mau menyembah Tuhan Yesus. Mereka mencari Tuhan Yesus bukan menggunakan Google Map, bukan juga menggunakan tata geografis, bukan juga menggunakan kompas, tetapi mengikuti arah bintang. Sungguh luar biasa kerja Tuhan. Mereka datang membawa dengan persembahan emas, lambang kemegahan diri; kemenyan, lambang wangi dupa menjulang tinggi; dan mur menampakkan kemurnian sebagai seorang yang disembah. Namun ketika mereka datang, Raja Herodes mulai rasa tertekan, batinnya terancam, kedudukannya sudah mulai digoyang, psikologisnya sudah mulai mengalami hambatan. Karena apa? Menurut berita, telah lahir Raja Yehuda di kota Bethlehem, daerah Palestina. Maka dia memanggil 3 raja itu, dan dia sudah mulai berpolitik. Dia mengatakan kepada mereka, "Dari mana kalian dapat berita bahwa telah lahir seorang yang menjadi konon orang besar? Saya orang besarnya." Dia sudah mulai merasa diremehkan, sudah mulai merasa tersingkir secara perlahan-lahan, karena Herodes adalah orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, bukan beragama Katolik. Dia merasa terancam, dan dia berpesan kepada mereka, "Ketika Anda sudah memasuki rumah tempat Yesus berada, sembahlah dia, pulang laporkan kepada saya." Tetapi luar biasa kuasa Tuhan. Dalam mimpi Allah Bapa mengatakan, "Kalian kembali ke negeri kamu melalui jalan lain." Ini cara kerja Allah. Inilah daya kerja Allah, bahwa menyembah Tuhan, memperkenalkan wajah Tuhan, pasti mendapat tantangan, pasti mendapat persoalan. Anda semua berada di lingkungan masyarakat yang notabene kita orang Kristiani golongan nomor 2 setelah agama mayoritas. Kalau kalian membaca berita, menonton televisi, konflik antar agama hanya terjadi antara agama Islam dan Kristiani. Tidak pernah antara agama Islam dan Hindu, Buddha, Konghucu. Gak pernah. Mengapa demikian? Kristiani kok dilawan gitu loh. Tetapi kalau Anda masuk ke level dunia, agama Katolik, agama pertama, Anda tertantang. Di tengah lingkungan masyarakat, Anda berada di lingkungan yang mayoritas. Kita itu tidak dianggap apa-apa. Saya pribadi menyadarinya itu. Selama 8 tahun saya bergaul dengan para ustadz, dengan para pendeta, dengan para pemerintahan Pemko, dengan para pemerintahan BP Batam. Kita tidak dianggap apa-apa. Apakah persoalannya karena kita kurang bergaulkah? Atau karena ada sesuatu ancaman? Yang penting adalah kami pribadi, kalau kalian renungkan, untuk di kota Batam ini, kami tidak mau menyombongkan diri. Hanya Pastor Pascal dengan saya yang dikenal oleh masyarakat umum.
minimal lingkungan pemerintahan. Pastor yang lain mana ayo? Tidak ada. Saya berkali-kali menantang para pastor, bergaullah dengan pemerintah, hadirilah acara pemerintahan, hadirilah acara syukuran pemerintahan. Mereka tidak akan pernah mau. Ini juga merupakan suatu bentuk arogansi diri. Ini self correction bagi kami para pastor. Tetapi Anda semua berada di tengah masyarakat. Anda makan minum bersama orang yang bukan seiman dengan dikau. Anda juga ogah membuat tanda salib. Makan, yo ayo silakan. Tidak mungkin. Apakah Anda berani? Saya dalam acara baru-baru ini bersama dengan staf komisioner pemilihan umum KPU Kota Batam, bersama dengan staf PPK Sekota Batam, bersama dengan staf PPS Sekota Batam, staf administrasi kelurahan Sekota Batam, mengadakan perjamuan makan siang di restoran Kopaja Jembatan 1. Dari semua yang ada itu sekitar 300 orang, hanya saya pengikut Yesus. Saya membuat tanda salib. Silakan Anda bertanya. Saya terserah. Mau diapakan, bok terserah. Ketika perayaan Natal, saya yang masuk di grup, di handphone saya itu, grup para ustadz dan kiai ada, grup para pendeta ada, grup pemerintahan kota ada. Tidak ada satupun yang mengucapkan selamat Natal. Padahal di situ ada pendeta, di situ ada pastor. Yo terserah. Anda mau ucap atau tidak, terserah Anda. Yesus tetap lahir. Dan hari ini bersama 3 Majus dari timur kita datang menyembah Dia. Dan saya dalam bahasa yang sangat keras pernah berkhotbah di Lapangan Engku Putri, dan wakil wali kota mengucapkan selamat. Dia mengatakan pastor orang yang karismatik. Saya katakan firman Tuhan harus diberitakan. Terserah Anda mau menindas, mau mengintai, mau menginterogasi. Tuhan memberikan mimpi kepada saya, lewatilah jalan lain, ada jalan keselamatan bagimu. Maka kepada Anda sekalian, sekali Katolik tetap Katolik, datang sembah Tuhan Yesus, tampakkanlah wajah Tuhan Yesus di mana saja Anda berada, karena Tuhan menyertai kamu dan memberikan peringatan, lewatilah jalan lain. Ada jalan keselamatan, ada jalan sukacita yang ada pada diri kamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.